Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu Yesus Juru Selamat dunia. Saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan. Firman ini saya sudah mempersiapkan di slide. Saudara yang bawa Alkitab juga boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Dan saya sangat berharap saudara-saudara boleh setia mendengarkan firman Tuhan tanpa saudara terganggu dengan gadget, handphone yang ada di tangan saudara. Biarlah hari ini betul-betul kita memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup, yang mendatangkan hidup yang kekal kepada kita. Saudara, mari kita lihat yang pertama, Matius 1 ayat 20 dan 21. Saya bacakan demikian firman Tuhan kepada kita. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara boleh ingat-ingat ayat ini, karena saya nanti akan membahas ayat-ayat ini. Kemudian saudara, Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu 1 Timotius 1 ayat 15, 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, ayat-ayat ini sangat jelas sudah menunjukkan kepada kita ya, siapa juru selamat bagi umat manusia. Nah saudara-saudara, kita sudah masuk di dalam satu momen, yaitu adalah momen Advent. Dan ini lilin sudah dinyalakan 2, menandakan ini Advent yang kedua. Dan kita tahu saudara bahwa Natal itu adalah sebenarnya bicara tentang kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Dan kalau kita perhatikan kasih Allah yang diberikan kepada manusia, itu adalah sebuah kasih yang sangat besar. Bukan sebuah kasih yang kecil, tapi begitu besar, begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi saudara-saudara. Itu kasih yang dianugerahkan Allah kepada kita umat manusia yang berdosa. Makanya kalau kita melihat saudara di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan betapa besarnya Tuhan Allah itu mengasihi kita. Dimulai dari kesabarannya saudara-saudara. Allah itu sangat sabar, panjang sabar. Dia berlimpah kasih setia. Makanya kalau saudara perhatikan, khususnya di dalam Roma pasal 2 ayat 4, nanti Mazmur 109 ayat 8, 103 ayat 8 sampai 13, saudara bisa lihat di sana bagaimana Allah bersabar kepada kita. Sebelum kita bertobat, sebelum kita berubah, di dalam kenakalan kita, di dalam kekerasan hati kita, di dalam kedegilan hati kita, Tuhan masih mau menunggu, Tuhan masih mau bersabar. Dia menanti sampai kapan orang ini akan lembut hatinya, sampai kapan dia akan terima Kristus di dalam hatinya. Itu kesabaran yang sangat panjang. Ada orang baru bertobat puluhan tahun, ada orang baru mengenal Kristus detik-detik terakhir kehidupannya. Surah itu kesabaran Tuhan yang begitu panjang di dalam hidup kita. Kita sangat bersyukur punya Tuhan, gak gampang marah, gak gampang emosi, gak gampang membuang dan murka. Surah itu Tuhan yang kita kenal. Bukan Tuhan yang gampang marah, bukan Tuhan yang gampang murka. Tidak saudara, Dia adalah Tuhan yang penuh cinta kasih, penuh dengan anugerah. Dan Natal bicara tentang anugerah dan kasih Allah kepada umat manusia, saudara. Saudara, kalau kita lihat
Tuhan mengasihi semua orang. Tidak pernah pilih-pilih. Dia tidak pilih suku ini, suku itu. Tapi dia di hadapan Tuhan, segala suku, semua suku bangsa, dengan berbagai latar belakang warna kulit, ada di hadapan Tuhan. Wahyu 5 ayat 9. Dan kita perhatikan saudara, Tuhan itu menyediakan tempat tertinggi, tempat paling tinggi, melampaui semua penguasa-penguasa di dunia ini, untuk orang yang percaya kepada Dia. Dan ini adalah cinta kasih Tuhan yang sangat besar, sangat lebar, sangat dalam, sangat luas untuk kita umat manusia. Saudara, kalau kita melihat cinta kasih Tuhan, itu adalah cinta kasih yang boleh dikatakan Tuhan itu habis-habisan mengasihi kita. Tuhan itu begitu dalam mengasihi kita, sedalam-dalamnya. Makanya saudara kalau lihat misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 1, Tuhan mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Sampai selama-lamanya saudara. Ini cinta kasih Tuhan yang sungguh diberi oleh Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia saudara? Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa dalam dosa. Tuhan tidak mau manusia itu mengalami murkanya. Dan Tuhan telah merencanakan mengenai keselamatan yang telah Dia berikan ini kepada umat manusia saudara. Dia sudah merencanakan dari awal saudara-saudara. Ini bukan sebuah rencana dadakan, tetapi ini adalah sesuatu yang memang sudah didesain oleh Tuhan, sudah dipikirkan oleh Allah, bahkan dikehendaki oleh Allah. Bagaimana orang berdosa yang suka melawan Dia bertobat kembali kepada Dia. Saudara, kita harus akui memang dosa membawa duka yang besar. Kita harus akui dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kita harus akui bahwa dosa itu membuat kita berjalan di dalam kegelapan. Kita harus akui bahwa dosa itu membuat kita tidak taat kepada Tuhan, tapi lebih taat kepada iblis. Itu dosa. Dan dosa itu telah membawa murka terhadap diri kita sendiri. Itulah akibat daripada ketidaktaatan kita. Relasi kita dengan Tuhan putus. Relasi kita dengan sesama menjadi rusak. Kita harus mati rohani. Kita harus mati jasmaninya. Bahkan harus mengalami kematian yang kekal. Itu akibat dosa saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak mau umat manusia terus mengalami kematian ini. Dia ingin kita punya kehidupan yang kekal. Makanya saudara perhatikan, Allah itu merencanakan keselamatan. Saudara perhatikan di dalam dunia ini, 4 hal minimal mengapa sesuatu terjadi. Pertama, direncanakan oleh Tuhan. Kedua, dipimpin oleh Allah. Sama seperti Paulus dipimpin oleh Allah ke Makedonia, dia dicegah oleh Roh Allah memberitakan Injil di Asia Kecil. Umat Israel dipimpin oleh Allah. Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Ini penyebab-penyebab kenapa sesuatu bisa terjadi. Kemudian sesuatu terjadi karena diizinkan oleh Allah. Saudara, memang Allah tidak menghendakinya, tapi diizinkan. Karena mungkin manusia pinginnya itu. Sama seperti anak saudara. Anak sebenarnya belum cukup umur, belum ada SIM. Dia pingin rengek sama papanya, aku mau bawa mobil. Papanya bilang, enggak boleh. Tapi dia minta-minta. Papanya bilang, sebenarnya enggak boleh. Tapi Papa kasih izin ya. Mungkin hari ini boleh bawa 1 kali. Tapi ya mungkin ada resiko. Bisa nabrak atau apa gitu. Itu diizinkan. Dan yang terakhir saudara, kenapa sesuatu terjadi dalam dunia? Karena dibiarkan oleh Allah. Kalau sudah dibiarkan oleh Allah itu berarti kamu mati, kamu mau rusak, kamu mau binasa. Itu seolah-olah Tuhan berkata, sudah bukan urusan saya sudah membiarkan engkau. Karena engkau sudah tidak taat, tidak mau dengar, engkau keras kepala, engkau mengabaikan firman, maka aku biarkan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini banyak orang-orang sudah dibiarkan oleh Tuhan. Mereka berdosa, tidak pernah bertobat dan terus berdosa dan terus berdosa.
Maka firman Tuhan berkata, orang yang terus berdosa makin terus melakukan dosa terus. Gak ada pembaharuan, gak ada pemulihan. Mereka hidup seenaknya sendiri. Gak ada takut akan Tuhan. Kenapa? Sudah dibiarkan. Dan ini yang paling ngeri kalau seseorang sudah dibiarkan oleh Tuhan. Jangan kira engkau yang hidup di dalam dosa, yang terus melakukan kejahatan, jangan-jangan Tuhan telah membiarkan engkau. Jangan-jangan Tuhan telah membuang engkau. Surah hati-hati. Maka hari ini mari koreksi diri masing-masing. Kita sedang berada di mana posisi kita hari ini? Apakah engkau sedang berada, sedang dipimpin oleh Tuhan? Apakah engkau sedang dibiarkan oleh Allah, sehingga engkau harus mati binasa karena dosamu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sadar kita sedang berdosa, kita sedang mendukakan hati Tuhan hari ini melalui firman Tuhan ini, saya mengundang engkau untuk bertobat, saudara-saudara. Tinggalkan dosa itu. Karena ketika Allah sudah membiarkan engkau, sudah tidak lagi peduli dengan engkau, serah karena engkau terus mengeraskan hati. Engkau keras kepala, engkau tidak mau taat kepada Tuhan. Seserah kalau Tuhan sudah lakukan itu, matilah engkau. Engkaulah pasti binasa. Tidak ada kemurahan Tuhan lagi. Tapi kita sangat bersyukur, saudara. Meskipun kita ini agak bandel, meskipun mungkin manusia itu masih, saudara-saudara, agak-agak keras kepala, tapi kita melihat cinta kasih Tuhan, saudara. Dia merencanakan keselamatan kepada kita. Dia memberi keselamatan agar kita nggak mati di dalam dosa. Dan keselamatan sudah dirancang, saudara. Bukan hanya waktu Kristus datang turun ke dalam dunia. Jauh sebelum itu. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Keselamatan sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian indah, saudara-saudara. Nah, kita bisa lihat, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 7. Bagaimana kemudian keselamatan itu sebenarnya di dalam kebodohan, di dalam keangkuhan manusia. Dia mencoba mencari menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi manusia berusaha, bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana supaya rasa malu, supaya rasa berdosa, bagaimana rasa bersalah ini bisa hilang. Karena ketika Adam dan Hawa makan buah, apa yang terjadi? Mereka rasa kok diri kita telanjang. Rasa malu ada, rasa bersalah sudah ada. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya, mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri. Mereka mencoba menutupi segala keberdosaan mereka itu dengan cara mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Merusak hutan, merusak tanaman, merusak lingkungan. Makanya waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara, ini yang dilakukan oleh manusia, merusak lingkungan. Maka hari ini kalau lihat kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Sibolga, di Tapanuli, di Aceh, di Sumatera Barat, saudara, tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa manusia yang serakah, telah merusak lingkungan. Kematian gak bisa dihindarkan. Itulah manusia. Itu sudah dimulai sebelum hari ini orang merusak lingkungan, merusak hutan, saudara. Adam Hawa sudah memulainya. Itu yang mereka lakukan. Ambil daun, pakaikan pada tubuh mereka yang telanjang, menutupi rasa malu, rasa berdosa, supaya seolah-olah mereka dengan usaha sendiri, sepertinya, saudara, mereka berpikir kita bisa selamat, kita bisa terhindar dari rasa malu ini. Setelah itu yang mereka lakukan. Dan itulah kebodohan manusia. Makanya, saudara, kalau perhatikan, sebenarnya manusia itu berupaya berdasarkan etika, seolah-olah dengan etika yang tinggi, bermoral tinggi, berkebudayaan tinggi, dia bisa selamat dari rasa dosa, rasa bersalah. Tapi apakah itu yang direncanakan oleh Tuhan? Apakah manusia bisa terlepas dari yang namanya dosa itu, saudara-saudara, dengan upaya, dengan usahanya? Saudara, manusia dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita bisa melihat bahwa dengan moral yang tinggi, bahwa kemudian dengan etika yang tinggi, dengan kebudayaan, mereka bisa terbebas dari kuasa dosa. Ternyata manusia terus diikat,
terus diperbudak menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis. Tidak ada keselamatan di dalam budaya dan moral yang tinggi di dalam dunia ini. Tuhan Allah mau menunjukkan bahwa sesungguhnya keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang telah turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Dan itu sudah digambarkan oleh Allah sebelum Kristus datang. Kejadian 3:21. Bagaimana menyelamatkan Adam dan Hawa? Itu lewat anugerah Allah. Makanya di dalam ayat itu dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara perhatikan, Tuhan yang buat pakaian untuk mereka. Bukan Adam dan Hawa yang bikin, bukan. Tuhan yang bikin sendiri. Bikin baju sendiri. Tolong mereka supaya mereka yang telanjang akhirnya bisa ditutupi. Jadi Tuhan yang beranugerah selamatkan mereka. Dengan cara bagaimana? Ambil binatang, dikorbankan, darahnya dicurahkan, kulitnya diambil, dipakaikan kepada mereka, sehingga rasa malu, rasa bersalah bisa ditutupi. Dan ini adalah simbol daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi apa yang menyelamatkan manusia? Bukan usaha manusia, bukan perbuatan baik manusia, bukan budaya, bahkan bukan agama yang membebaskan manusia dari murka Allah, tetapi anugerah Allah. Itu sudah dimulai sejak kapan? Sejak Kejadian 3:21. Serak inilah rencana Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Tetapi kita perhatikan saudara, bahwa di dalam perjanjian lama, kemudian kita lihat memang binatang terus dikorbankan, khususnya oleh orang Israel. Waktu mereka ibadah, bahwa terus binatang dipotong, kemudian darahnya dikorbankan saudara. Tetapi apakah darah binatang bisa jadi penebus menghapus dosa kita? Saudara, tidak. Makanya di zaman perjanjian baru sudah tidak ada lagi binatang yang kita bawa. Karena satu-satunya yang menghapus dosa kita, satu-satunya penebus, hanya darah anak domba Allah, Kristus. Darah Kristus yang menebus, yang menghapus semua dosa kita. Itu sebabnya saudara, kedatangan Kristus melalui Natal, sampai dia mati di kayu salib, sampai dia dikubur, bangkit dari antara orang mati, menjadi puncak di dalam keselamatan yang diberi oleh Allah kepada kita manusia. Maka saudara-saudara, firman Tuhan kemudian menegaskan, siapa yang percaya kepada Kristus yang telah mati, orang itu tidak akan binasa. Kenapa dia tidak binasa? Karena dia telah digantikan oleh Kristus. Maka hanya percaya saja. Hanya percaya. Percaya apa artinya? Terima Kristus. Percaya apa artinya? Buka hati untuk Kristus, ikuti dia, dan akui saya orang berdosa. Dengan jasa, dengan usaha, dengan perbuatan baik, dengan segala upaya yang saya lakukan, gak bakal saya bisa selamat. Hanya lewat Kristus yang telah mati berkorban, aku bisa memperoleh hidup. Itu percaya saudara. Percaya berarti mengikuti Kristus di dalam hidup, meninggalkan keyakinan kita selama ini, percaya pada diri sendiri, percaya kepada yang bukan Tuhan. Sekarang kita sambut Kristus, mengakui yang lain gak bisa menyelamatkan kita, hanya Kristus. Makanya firman Tuhan tegaskan kepada kita saudara, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Ini ayat-ayat yang sangat penting. Saudara boleh pegang dan hafal firman Tuhan ini, karena ini menjadi pegangan mengapa kita percaya kepada Kristus, mengapa kita ikuti dia. Bahkan mengapa ada orang-orang rela mati martir karena keyakinannya seperti ini. Karena ini dia saudara, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, di dalam Kristus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12 kemudian dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, dan barang siapa memiliki anak, ia mempunyai hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
tidak memiliki hidup. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini Anda sudah mengenal Kristus. Anda sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Anda belum terima Dia, saudara, hari ini saya mau katakan, sambutlah Kristus di dalam hati engkau. Karena hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan menegaskan, mengapa kita ikut Kristus beribadah kepada Dia? Karena ini, saudara. Dan firman Tuhan katakan, dia siapa punya anak, siapa percaya anak, percaya Yesus, ia punya hidup di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang harus kita akui, mengikuti Tuhan itu bukan hal yang mudah bagi manusia hari ini. Karena kenapa, saudara-saudara? Mendengar kabar baik seperti ini, orang berpikir gak terlalu penting. Kenapa mereka tidak mau terima kabar baik seperti ini? Atau kenapa kita sendiri, saudara, seringkali justru seperti memberontak, tidak mau terima akan Injil, kabar baik, anugerah keselamatan ini. Saudara, saya melihat di dalam bagian firman Tuhan, karena sebenarnya orang yang tidak percaya, saudara, itu adalah orang yang sombong. Lawan daripada percaya, percaya lawannya bukan tidak percaya, saudara. Bukan. Lawan daripada percaya, kesombongan. Kesombongan. Dan manusia punya 3 kesombongan besar. Ini dia kesombongan manusia, saudara. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, ia memahami, dia mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang membuat manusia begitu sombong? Ada 3 kesombongan besar. Kepintaran, merasa diri paling pintar, paling tahu, paling memahami, paling oke. Dia berasa dengan kepintaran dia seolah-olah dia bisa mengatasi masalah hidupnya, termasuk menyelesaikan masalah dosa. Dan berapa banyak, saudara, orang yang merasa dirinya begitu pintar, dia tidak sadar sedang hidup di dalam keangkuhan dan kesombongan. Dia berpikir dengan kepintarannya, dengan pengertian bijaksana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Surah Tuhan berkata, jangan bermegah karena engkau terlalu pintar. Jangan bermegah karena engkau mungkin terlalu kuat. Engkau berasa paling cakep, paling cantik. Engkau berasa dirimu punya kelebihan dari yang lain. Tapi Tuhan berkata, jangan bermegah. Apalagi yang merasa diri paling kaya, saudara. Dia berasa mungkin dengan punya uang bisa beli segalanya. Tapi saudara, mungkin dia tidak sadar uang punya sifat yang terbatas, punya sifat yang sementara. Apakah uang bisa membeli anugerah dari Tuhan? Apakah uang bisa membeli surga? Apakah uang bisa membeli hidup? Apakah uang bisa memberi pengampunan? Saudara, uang terbatas nggak bisa membeli. Engkau bisa punya kasur yang mahal, tapi engkau tidak bisa membeli tidur yang nyenyak dan tidur yang penuh dengan damai sejahtera. Banyak mereka yang kaya, justru mereka, saudara, gak bisa tidur, harus obat. Sudah minum obat pun masih hati gak damai, saudara. Karena kedamaian, karena pengampunan, karena sejahtera, itu bersumber dari Allah, bukan dari harta dunia. Tidak sedikit mereka yang punya kekayaan, justru mereka bunuh diri. Artis-artis yang punya kekayaan, ketenaran, keviralan, toh hidup mereka pun berakhir bunuh diri. Membuktikan kepada kita, uang punya nilai yang terbatas dan sementara. Itu bukan kekekalan. Tetapi saudara, orang yang sombong, tidak sadar dirinya sedang dibutakan oleh 3 hal ini.
kepintarannya, merasa diri paling perkasa, paling kuat, paling hebat, dan merasa paling kaya. Firman Tuhan katakan jangan sombong. Kalau engkau ingin bermegah, bermegah karena engkau mengenal Tuhan. Bermegah karena engkau mengenal kasih dari Allah. Maka hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat diri kita masing-masing. Jikalau engkau masih merasa sombong di hadapan Tuhan, saudara, hari ini tundukkanlah hatimu di bawah salib Kristus. Karena itulah yang dapat menyelamatkan engkau dari dosamu. Itulah yang membebaskan engkau dari segala keangkuhan, membebaskan engkau dari dosa yang membelenggu kehidupanmu. Tidak ada jalan yang lain, saudara-saudara. Keselamatan kita hanya bisa dapatkan di dalam Kristus. Meskipun mungkin kita orang yang paling baik, meskipun mungkin kita merasa orang yang paling bermoral, paling tinggi. Ada orang-orang yang merasa dirinya paling baik, saudara. Saya ini orang yang bermoral tinggi, gak pernah membunuh orang. Saya selalu taat beribadah dan macam-macam, saudara-saudara. Tapi perhatikan, firman Tuhan ingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang manusia boleh sombongkan. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor. Istilah kain kotor di sini, saudara, di dalam bagian firman Tuhan itu digambarkan itu adalah seperti kain bekas. Kain bekas pembalut. Itu artinya kain kotor itu. Kain bekas pembalut atau kain bekas menstruasi. Itu di zaman konteks budaya zaman itu, zaman dulu. Jadi saudara coba bayangkan ya, kebaikan manusia itu seperti itu. Jadi punya nilai enggak di hadapan Tuhan? Enggak punya nilai sama sekali. Jadi masihkah kita membanggakan diri di hadapan Tuhan bahwa dengan kekuatan, kehebatan kita bisa selamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa, saudara. Kecuali anugerah keselamatan dari Tuhan, itulah yang dapat membebaskan kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Bukan dengan usaha kita. Jadi hanya melalui percaya kepada Kristus, kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kenapa kita bisa diselamatkan? Karena Kristus menggantikan hidup kita. Kita jangan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini. Saudara, sebagai penutup, mengapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Saya ambil satu contoh. Misalnya saudara, di tengah-tengah kita ada seseorang sedang, seorang majelis, contohnya ya, seorang majelis di gereja kita ini. Contoh aja, contoh. Taruhlah ketua majelis kita ya, Bu Kyun ya, dia nggak ada di sini ya. Ya, dia nggak dengar ya. Contoh, Bu Kyun, ketua majelis kita. Itu kan di tetangganya itu ada ayam, saudara, pelihara ayam jago. Kalau saudara lewat, ada ayam di sana. Dia curi ayam itu. Waktu dia curi, saudara-saudara, itu kan ayam mahal ya. Dia ditangkap oleh polisi, dibawa ke pengadilan, di hadapan hakim. Waktu dia kemudian ditangkap, dia dikasih hukuman, saudara. Taruh 5 tahun penjara. Tapi kemudian dia diberi kesempatan, silakan membela diri. Lalu dia bela diri. Pak Hakim, tunggu. Saya kan orang yang sangat baik. Saya ini di gereja ketua majelis. Saya ingin rajin pelayanan. Juga adalah seorang yang memang sebagai kepala rumah tangga yang baik. Saya juga suka menolong orang. Sumbang di panti asuhan. Apalagi bencana juga ada, saya juga ikut mendoakan dan memberi. Pak Hakim, saya sudah melakukan perbuatan baik. Aku tidak layak dihukum. Perbuatan baik saya lebih banyak, kesalahan saya cuma satu. Pertanyaannya begini saudara, kira-kira Pak Hakim itu lepaskan enggak ketua majelis kita Bu Kyun? Karena dia dengar, oh iya,
kamu benar orang baik. Dilepaskan enggak? Dilepaskan? Gak bakal enggak. Kenapa saudara-saudara? Karena satu kesalahan itu sudah cukup untuk seseorang dihukum. Gak membutuhkan banyak, saudara. Satu dosa itu sudah membuat kita itu binasa, saudara. Meskipun mungkin perbuatan baikmu terlalu banyak, tapi di hadapan hakim engkau gak bisa membanggakan semua etikamu yang tinggi, moralmu yang tinggi, perbuatan baikmu yang tinggi. Di hadapan hakim semua nol nilainya. Di hadapan Tuhan yang maha adil, semua perbuatan manusia itu seperti kain kotor, gak punya nilai nol. Kenapa saudara? Satu dosa saja sudah cukup untuk membuat engkau mati binasa dalam dosa, neraka. Saudara-saudara, jadi bisa nggak kita menyelamatkan diri dengan usaha kita sendiri? Nggak bisa. Kecuali saudara, engkau kembali terima anugerah dari Kristus. Dan anugerah ini diberikan. Firman Tuhan katakan Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah kabar baik di momen Natal yang akan kita sambut beberapa minggu ke depan. Saudara, Natal itu bicara kasih Allah kepada kita orang berdosa. Secara hukum kita yang mestinya dihukum oleh hakim yang adil, tetapi Kristus menggantikan kita supaya jangan kita yang dihukum di situ, tapi Dia menggantikan kita. Waktu saya pimpin Christmas Carol, saya berikan satu contoh. Anggap tangan saya ini manusia, karena manusia pasti punya dosa. Manusia yang berdosa pasti dihukum. Tapi anggap tangan kanan saya ini Kristus, dan Kristus tidak berdosa. Tetapi supaya kita bisa selamat saudara, maka Kristus yang tidak berdosa, dosa kita ini ditimpakan kepada Dia. Sehingga Dia menanggung segala hukuman itu, dan hukuman itu ditanggungnya di atas kayu salib. Itulah artinya kita diselamatkan oleh Kristus. Dia menanggung semuanya, kita dibebaskan. Tadinya dosa, sekarang gak dosa. Saudara, akhirnya kita bebas, yang dihukum Dia. Maka saudara, yang perlu kita lakukan, percaya Dia, terima Dia. Maka hari ini, kalau engkau belum mempunyai juru selamat, belum tahu atau belum sungguh-sungguh yakin di dalam hatimu bahwa Kristus adalah juru selamat bagimu, terimalah Dia hari ini. Sambutlah Dia di dalam hatimu. Bukalah hatimu. Kalau engkau masih terus hidup di dalam dosa, engkau selama ini mengeraskan hatimu, engkau terus mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tuamu, hati istrimu, hati anak-anakmu, hati keluargamu, atau hati rekan kerjamu. Engkau mungkin berpura-pura selama ini. Engkau beribadah, tapi sebenarnya engkau belum mengalami kasih Tuhan, belum mengalami kasih Kristus. Maka hari ini melalui firman ini saya mengundang engkau, terimalah Kristus, sambutlah Dia di dalam hatimu. Karena Kristuslah yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan kita yang telah diselamatkan oleh Kristus diberi anugerah satu status. Statusnya itu saudara, memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya memperoleh hidup yang kekal? Itu betul-betul mempunyai satu hidup, bukan nanti kita memperolehnya, tapi hari ini. Hari ini. Saat engkau percaya Kristus, engkau sudah punya satu status. Kalau engkau hari ini percaya, maka hari ini engkau sudah dapat satu status orang yang terima hidup yang kekal. Apa artinya? Berarti di dalam hidup kamu sekarang, kamu sudah punya hidup yang telah diterima oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi milikmu sejak hari ini, seterusnya dan selama-lamanya. Itu sebabnya di dalam kekristenan, mengapa kita betul-betul yakin bahwa sekali selamat tetap selamat. Karena anugerah yang kita terima dari Tuhan, itu anugerah yang gak bisa direbut oleh apapun. Makanya kita ikut Tuhan, karena Tuhan memastikan sekali engkau percaya, selamanya dan seterusnya engkau akan mempunyai keselamatan itu.
Maka hari ini engkau yang ragu-ragu, saudara, sambutlah Kristus di dalam hatimu. Terimalah Dia, karena Kristus yang dapat menyelamatkan jiwamu. Maka hari ini saudara, pertanyaan saya yang terakhir, yakinkah engkau bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan 100%? Apakah saudara yakin? Yakinkah engkau bahwa keselamatan itu engkau telah terima? Engkau tidak ragu lagi dalam hidupmu. Kalau engkau ragu-ragu, saudara, teguhkan dan kuatkan hatimu kembali. Yakinkah engkau bahwa engkau sudah memiliki hidup yang kekal? Kalau engkau ragu-ragu, masih belum yakin, sambutlah berita sukacita ini. Yesus Juru Selamat bagi dunia. Kalau engkau sudah mengenal Tuhan, bersyukurlah, karena Tuhan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah berikan hidup yang kekal kepada kita, pikirkan, apa balasan yang engkau ingin berikan kepada Tuhan? Meskipun mungkin engkau gak bisa membalas, karena memang kita gak bisa balas sepenuhnya. Tapi apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas kasih Allah yang besar yang telah mengorbankan dirinya buat kita. Kiranya ini menjadi perenungan kita. Nanti di dalam perjamuan kudus akan saya tuntun kita lebih dalam. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan. Saya minta untuk pemusik boleh maju.